Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama kita di Sebaya, seputar Bandung Raya. Di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget sama keseharian kita, yaitu tentang komunikasi dan bagaimana budaya serta teknologi punya peran besar dalam bentuk cara kita berinteraksi sehari-hari. Nah, Sobat Kampus, kalau kita lihat dari perkembangan zaman, budaya komunikasi manusia itu terus berubah dan beradaptasi ya. Dulu, proses penyampaian kabar membutuhkan waktu lebih lama dan usaha yang lebih besar. Tapi sekarang, di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, cara kita bertukar pesan dan membangun hubungan juga makin beragam dan instan. Kalau dulu, orang menyampaikan kabar lewat surat, sekarang semua bisa dilakukan hanya dengan satu sentuhan layar smartphone. Jadi perubahan ini nggak cuma soal kemajuan teknologi, tapi juga menunjukkan bagaimana budaya komunikasi manusia terus beradaptasi dengan zaman. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kira-kira Sobat Kampus masih ingat nggak sih gimana cara orang berkomunikasi pada zaman dulu? Surat menyurat. Pakai surat terus dikirimin pakai merpati buat jarak jauh. Saling kirim surat. Belum pernah sih. Belum pernah sih. Belum pernah. Pernah. Nggak tahu. Ada. Kalau nggak salah ada Museum Pos Indonesia ya. Menarik banget ya, Sobat Kampus. Ternyata masih banyak yang ingat gimana serunya cara orang berkomunikasi di masa lalu. Meskipun sekarang semuanya serba digital, budaya berkabar nggak pernah benar-benar hilang. Cuma berubah bentuk dan caranya aja. Ngomongin soal perjalanan komunikasi dari masa ke masa. Di Bandung, ada satu tempat yang nyimpan semua cerita itu. Sebuah ruangan bersejarah yang menjadi saksi perkembangan budaya berkirim kabar di Indonesia. Yap, kali ini Sobat Kampus akan diajak berkeliling ke Museum Pos Indonesia. Tempat di mana sejarah komunikasi dimulai dan terus hidup di tengah kemajuan teknologi. Bandung memiliki satu tempat bersejarah yang menyimpan perjalanan surat menyurat yang begitu kuat, yaitu Museum Pos Indonesia, yang berlokasi di Jalan Cilaki, nomor 73, Kota Bandung. Di sini tersimpan berbagai peninggalan yang menggambarkan perjalanan manusia dalam berkirim kabar, mulai dari surat, perangko, hingga alat pengiriman pesan lainnya. Setiap benda punya kisah tersendiri tentang bagaimana masyarakat saling terhubung lewat tulisan tangan sebelum hadirnya teknologi digital. Nah, biar kita bisa tahu lebih banyak tentang perjalanan surat menyurat dan perubahan media komunikasi dari masa ke masa, yuk kita dengarkan langsung cerita dari pihak Museum Pos Indonesia. Masa lalu ya mungkin komunikasi berawalnya dari surat ya, atau kita menyebutnya dulu tuh manuskrip, naskah kuno. Jadi yang biasa digunakan untuk raja-raja dalam berkomunikasi, biasanya sih buat izin berdagang, karena waktu itu kan masih pemerintahan era Hindia Belanda. Yang tadi saya bilang itu banyak manuskrip ya, terutama kita punya koleksi 21 replika surat emas di Nusantara, raja-raja di Nusantara, manuskrip dari Batak yang terbuat dari kayu, terus juga ada yang dari daun luntar. Kalau dulu mungkin dilihat dari mata uangnya, misalkan kayak 1 rupiah, 1 sen, ya, disesuaikan pada masa nilai mata uang yang berlaku. Ya, karena pada masa itu kan belum ada teknologi ya, bahkan telepon aja belum ada. Jadi yang cikal bakalnya telekomunikasi berawal dari situ dulu. Kita bisa lihat ya Sobat Kampus,
Kalau setiap benda di sini punya cerita tentang bagaimana manusia dulu berusaha saling terhubung. Nah, sekarang kita lihat yuk pendapat para pengunjung tentang pengalaman mereka melihat langsung jejak komunikasi masa lalu di museum ini. Wah, tentu ada ya, dan perbedaan itu sangat besar dan signifikan tentunya. Pastinya banyak perbedaan ya. Itu penting, sangat penting ya. Yes, I think it is important, especially if people don't think about how they are communicating, of the way that they are communicating. Nah, Sobat Kampus, gimana nih setelah lihat langsung Museum Pos Indonesia? Menarik banget ya. Ternyata dari sini kita bisa belajar banyak hal tentang bagaimana orang dulu berkomunikasi. Zaman boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tapi kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi gak pernah hilang. Nah, biar kita makin paham gimana budaya komunikasi beradaptasi di era digital, yuk kita dengerin penjelasan dari narasumber yang paham soal perkembangan komunikasi dan teknologi. Mungkin dianggapnya sudah mati ya dengan surat menyurat melalui pos. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang memang masih harus melalui pos. Salah satunya itu adalah kartu pos ya. Jadi sebenarnya relevan-relevan saja kalau untuk zaman sekarang pun. Memang pada awalnya media sosial itu untuk connecting ya. Nah jadi nggak cuma sampai connecting tapi ke sharing. Jadi sharing banyak hal, baik itu keseharian. Ya memang ada budaya yang berbeda, ada budaya yang berubah. Tapi saya anggap itu sebenarnya pada awalnya itu ada sesuatu yang positif gitu kan. Yang paling terasa oleh saya sih instan ya. Kecepatan dan keinginan instannya tuh jadi lebih ini. Dari perjalanan komunikasi lewat surat dan perangko, hingga perkembangan teknologi digital yang memudahkan kita saling terhubung hanya dalam hitungan detik, semuanya menunjukkan bahwa komunikasi selalu berevolusi. Tapi maknanya tetap sama, yaitu menyampaikan pesan dan menjalin interaksi antar manusia. Museum itu bisa buat bukan hanya sebagai tempat jalan atau melihat benda-benda kuno, tapi setidaknya kita banyak insight. Misalnya ke Museum Pos, Museum Gedung Sate, oh jadi tahu perjalanan bangsa nih sebelum menjadi saat ini tuh dulu seperti ini. Yang kalian tekuni itu satu fungsi aja dulu, nanti bisa fungsi yang lainnya itu bisa dikuasai. Nah Sobat Kampus, semoga setelah melihat perjalanan tadi, kita bisa lebih menghargai setiap bentuk komunikasi, baik yang tertulis, tersampaikan lewat layar, maupun melalui pertemuan langsung. Karena pada akhirnya bukan seberapa canggih medianya, tapi seberapa dalam makna dari pesannya. Itu dia Sebaya episode kali ini. Sampai bertemu di episode Sebaya selanjutnya ya. Bakal ada bahasan seru lainnya seputar Bandung Raya. Sampai jumpa dan dadah!